Yang saya hormati orang tua kami, mentor saya selama 2 tahun berkantor melantai di pertanian, Menteri Pertanian Republik Indonesia Puang Andi Amran Sulaiman. Terima kasih Pak Menteri. Saya sebetulnya tidak menyedihi, maksudnya gini, ya, maksudnya ini saya terharu bukan karena sedih, tapi terharu karena bahagia ya. Saya menjadi wakil menteri di Kementerian Pertanian, menjadi anak buahnya Pak Menteri Pertanian. Jadi filosofi saya adalah wakil adalah anak buah komandan. Jadi itu cara kerja saya. Seorang wakil bukan partnernya kepala, bukan temannya kepala, bukan badinya kepala, tapi seorang wakil adalah anak buah komandan. Semua kebijakan Pak Mentan saya kerjakan. Jadi melaksanakan perintah tanpa membantah, itu adalah filosofi seorang anak buah yang baik. Dan saya diajari oleh Pak Presiden Prabowo mengatakan seorang komandan yang baik itu adalah bekas anak buah yang baik. Jadi saya berusaha untuk menjadi anak buah yang baik supaya suatu saat bisa menjadi komandan yang baik. Saya ingin mengucapkan secara khusus kepada Pak Menteri, Pak Andi Amran Sulaiman. Beliau adalah pemimpin yang teknokratis handal, pengusaha, industriawan, insan pertanian, dan macam-macam ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, hadir di sini juga orang tua saya. Ini Pak Yahyo dan Bu Suwarni, dua-duanya adalah petani ya. Saya mewakili Bapak saya, Pak Menteri. Aspirasi orang tua saya adalah satu, terima kasih. Pupuk sudah lancar, nggak ada masalah, dan harga gabah sudah naik. Ya, tepuk tangan ini buah kerja keras Pak Menteri. Ya, kami hanya mengasistensi sesuai dengan perintah beliau. Ada aspirasi tambahan Pak Menteri. Kata Bapak saya kalau bisa pupuknya dimurai lagi dan harga gabahnya dinaikkan lagi katanya Pak. Memang itu kalau orang Jawa bilang Pak Menteri namanya dikasih hati ngerogoh rempelo ya, atau dikasih hati minta jantung gitu. Tapi ini saya sebagai, jadi salah satu acuan keberhasilan kinerja saya sebagai wakil Bapak di sini adalah suara orang tua saya sendiri. Jadi memang bagus, gimana panenan tahun ini gimana? Oh, panenan tahun ini dapat 45 juta. Iya. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 32 juta. Jadi naik Pak Menteri. Jadi sekarang ini petani happy semua. Salah satunya adalah orang tua saya Pak. Jadi saya selama di pertanian ini Pak Menteri tidak terasa sudah 2 tahun Pak. Jadi saya dilantik 19 Juli 2024. Jadi wakil menteri selama 6 bulan. Kalau tadi ada video, selama videonya saya pakai kacamata, itu adalah saya menteri periode zamannya Pak Jokowi. Kemudian saya dilantik kembali jadi wakil menterinya Pak Amran. Berikutnya menjadi wakil menteri di era Presiden Prabowo. Rasa-rasanya tempat saya tempati itu kok banyak berhasilnya. Maksudnya begini, berhasil itu bukan berarti terus karena saya, bukan. Tapi entah kenapa keberuntungan itu ada. Saya masuk ke pertanian, nggak lama jadi ketua Dewan Pengawas Bulog. Kemudian Bulog berhasil serapan gabahnya, tepuk tangan ya. Walaupun yang kasih arahan banyak ke Bulog itu bukan saya, yang kasih arahan adalah Pak Menteri. Jadi sebenarnya Pak Menteri banyak kerja, saya dapat kredit ya. Bulog berhasil, kemudian saya dipindah oleh Pak Mentan menjadi komut di Pupuk Indonesia. Tiba-tiba jadi komut, pupuknya lancar. Ya karena arahan Pak Menteri semua kebijakan dirubah ya, sesuai arahan Presiden, plus harga pupuk dikurangi. Jadi berhasil di Pupuk Indonesia. Dan di Kementerian Pertanian prestasi demi prestasi demi prestasi demi prestasi menjadi kebanggaan Presiden dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kita swasembada pangan dalam waktu 1 tahun. Saya ingat 1 minggu ya, saya dilantik hari Rabu, Pak Jokowi kan melantik hari Rabu. Jumat depannya saya
lagi olahraga dipanggil Pak Mentan. Ya kira-kira saya berarti mengenal beliau, ketemu kira-kira belum 2 minggu. Beliau mengatakan, Pak Wamen, ini rasa-rasanya 2 tahun lah paling lama bisa swasembada. Tapi Pak Wamen jangan cerita-cerita ke Pak Presiden ya. Nanti kalau diceritain, udah kalau ditanya 4 tahun nggak apa-apa. Pak Presiden bilang 4 tahun. Entah kenapa, tapi bukan saya yang lapor Pak Menteri. Ya, mohon maaf Pak Menteri, saya yang lapor Pak. Mungkin dinding-dinding di ruangan Bapak ini nggak steril Pak, jadi lapor ke Presiden. Dari 4 tahun jadi 3 tahun, jadi setahun, dan tercapai swasembada dalam waktu 365 hari, 1 tahun kita swasembada. Ya. Luar biasa Pak. Saya banyak melihat ya sesuai dengan nasihat Pak Presiden waktu saya dulu pertama kerja sama beliau. Jadilah insan yang senantiasa belajar, banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak membaca. Jangan banyak bicara. Saya berusaha menjadi anak buah yang baik untuk Pak Menteri. Saya banyak melihat, saya banyak mendengar, saya banyak membaca, dan mencontoh, meneladani dari apa yang telah dikerjakan oleh Pak Menteri. Bagaimana mengelola bawahan, bagaimana mengganti bawahan tapi bawahan tidak tersinggung, ya kan? Bagaimana menaikkan jabatan dari eselon 2 menjadi eselon 3, kan makin tambahkan 2 tambah 3 ya. Kalau kamu tidak banyak tekanan, kau jadi lumpur. Tapi kau kalau banyak tekanan dengan 7.000 derajat di bawah tanah, jadilah kau berlian, kata Menteri Amran Sulaiman mengatakan begitu. Dan saya siap untuk menjadi berlian-berlian berikutnya Pak Menteri. Dan saya siap juga untuk mencetak berlian-berlian berikutnya, karena Indonesia butuh banyak berlian untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Nggak boleh ada orang miskin lagi, tidak boleh ada petani susah lagi, dan tidak boleh ada anak-anak yang kurang gizi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 tadi lewat kita rapat. Sampai sekarang ini masih belum ganti baju. Nah, itulah yang dirasakan 2 tahun Pak Kepala Badan Gizi Nasional. Minta maaf Pak ya. Ya, itu panggilan merah putih, bukan kehendak saya. Hanya saya pelaksana dari Bapak Presiden, dan Bapak adalah anak ideologi dari beliau. Jadi sebenarnya Bapak juga yang perintah kita ini. Juga sekarang Pak Sudaryono ini melompat secara eksponensial. Ini bukan main, di atasnya Kementerian Pertanian. Anggarannya 350 triliun. Iya kan? Pertanian anggarannya 40 triliun. 900% naik. Jadi lompatannya eksponensial. Nah, yang saya selalu selama menjadi birokrat sudah 22 tahun, saya itu ada kebanggaan kalau ada bawahan atau teman naik. Ada yang jadi direksi, ada jadi komo, ketua KPK dari sini juga, ketua KPK sekarang beliau ketua BGN, umurnya masih muda, masih 30 lebih ya, masih muda, masih panjang. Ya jadilah berlian nanti di sana. Jadi tekanannya ditambah menjadi 2 kali lipat, 3.500, 3.700 kali 2. Sudah pecat berapa kemarin? 800 berapa? 263 baru 1 minggu. Kalau 10 minggu ya 2000. Dan itu kalau tidak salah pesan Bapak Presiden 2000. Ya 10 minggu 2000. Karena kalau 1.500 itu Menteri Pertanian, Bapak harus di atas kali 10. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Sudaryono, beliau luar biasa, pekerja keras dan sangat loyal. Rapat jam 6, aku tahu subuh baru tidur, jam 6 datang lagi tepat waktu. Saya tahu ini orang mengantuk.
Saya tahu rapat jam 6 di Kalibata, jam 5 beliau on time datang. Saya tahu bahwa ini kelelahan ini orang, karena malam urus partai, urus HKTI, urus asosiasi pedagang, kemudian subuh dari rumah tinggalkan lagi jam 5 rapat, dan selalu saya diwakili. Memang hebat, gagah, pintar, cerdas. Beliau sangat baik, beliau pekerja keras dan sangat loyal. Ini capaian tidak mungkin terjadi tanpa Pak Wamen. Ini bukan karena di depannya, dimanapun setiap saya ketemu rapat dengan Dirjen, tidak mungkin. Nah ini waktu kemarin 2 minggu lalu dipanggil Bapak Presiden, Pak Mentan, bagaimana Wamen? Top Pak, luar biasa, masih muda, gesit, loyal, pekerja keras. Tiba-tiba, gimana kalau sendirian di pertanian? Saya tidak mungkin mengatakan enggak Pak, pasti bisa. Pulang baru merenung, gimana caranya nanti kalau sendirian ini. Jadi mungkin kalau capaian ini 100, itu 50% dari Pak Kepala Badan Gizi. Sekali lagi Pak Kepala Badan Gizi Nasional, terima kasih Pak. Sudah sejarah mencatat bahwa Bapak pernah 2 periode di sini dan mencetak sejarah, membuat ada legasi swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak lepas dari hasil kerja Bapak. Jadi bukan saya, kita semua, dan keberhasilan ini keberhasilan kita semua. Pupuk Indonesia, Bulog, PTPN, Palma Pangan, semua Pupuk Indonesia, semua ini kolektif, kerja kolektif, bukan saya. Jujur, kalau ada saya copot, tahu pada hati saya tidak bahagia. Saya pulang itu biasa nangis. Saya bayangkan anak istrinya, keluarganya, tapi pilihannya negara atau 1 orang, nggak ada pilihan lain. Negara atau 1 orang atau 2 orang, dan insya Allah tidak akan pernah kami beri sanksi kepada siapapun kecuali atas nama negara. Pak Dar, itu awal perjuangan, masih ada tahap berikutnya. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ombaknya semakin kencang. Tapi kalau Bapak selesaikan Badan Gizi, Bapak jadi pendekar. Dan 2 pilihan Bapak, 10 minus 10, enggak sedang-sedang. Itu titipan saya, 10 atau minus 10, enggak 0. Bapak di sini sudah berhasil, ini rintangan sana, Bapak 1 minggu sudah top, bagus tuh, sudah mulai publik percaya. Kami yakin Bapak bisa, kami yakin Bapak bisa. Dan teman-teman yang Bapak butuhkan, tolong Dirjen support Pak Sudaryon. Orang-orang yang membutuhkan itu. Ya kan anggaran cuma 13.000 sampai 15.000 per pohon. Cukup, sudah dihitung, sudah perhitungan 15.000, kemudian sekian hitung-hitung itu sudah termasuk. Karena kan minyak goreng ini kan bukan bahan, kan? Dia kan sebetulnya adalah apa sih sebenarnya, bahan yang bukan misalnya kalau ayam itu kan jadi bahan pokoknya kan. Kalau minyak goreng ini kan semacam katalisator lah ya, jadi barang digoreng gitu. Jadi sebetulnya kan tidak, kemudian minyaknya itu kan kebutuhannya tidak sebesar kebutuhan ayam, telur, sayur dan lain-lain. Ya, intinya kan ini adalah, mohon maaf ini agak terengah. Jadi intinya kan ini kan bagaimana kita memastikan, menyediakan menu yang dimakan oleh anak-anak ini satu aman, yang kedua kan bergizi. Sebetulnya sebelum kita ngomong aman dan bergizi,
dilihat secara kasat mata kan orang bisa lihat pantas nggak pantas. Jadi kami sudah menyiapkan ini, ya semoga doakan ini bisa segera selesai. Jadi intinya kami ingin melibatkan banyak pihak termasuk orang tua. Jadi kami ingin memastikan orang tua itu tahu bahwa negara kasih makan anaknya apa hari ini, menunya apa, gizinya apa, ya kan, kemudian diberikan jam berapa, hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa, hari Jumat. Kita ingin transparansi di situ. Jadi bagaimana memastikan satu gini tadi, kalau dengan tidak barang subsidi memang juklatnya begitu. Ya artinya sudah dihitung dengan perhitungan tidak memakai barang subsidi. Ya jadi memang itu menjadi keharusan, tidak boleh memakai minyak kita, tidak boleh memakai beras SPAP dan gas melon 3 kilo nggak boleh. Karena memang diperuntukkan untuk yang membutuhkan subsidi. Jadi dari sisi kesesuaian harga, kemudian menjadi menu itu sudah dihitung. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk karena saya jadi ketua, kepala kemudian diputuskan terus nanti takutnya dikurangi, enggak. Dari awal memang begitu. Satu. Yang kedua, ya mari kita sama-sama kita lihat. Kami mendengar, kami menyimak, kami melihat. Kalau memang ada menu, dilihat kasat mata, pantas nggak? Kalau nggak dirasa apa, laporkan. Kita mau ada transparansi, jadi semua orang boleh. Nggak boleh ada eksklusivitas, nggak boleh ada sembunyi-sembunyi, semuanya harus terang benderang. Ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Ya, uang rakyat, uang pajak dari rakyat dan harus diberikan kepada anak-anak kita, dan orang yang tidak mendapatkan pun harus mendapatkan akses informasi dari apa yang kita berikan kepada rakyat. Ini tidak hanya terjadi untuk BGN, saya kira untuk terjadi untuk bansos, terjadi untuk semua bantuan, traktor, bantuan benih, semua bisa diakses. Saya kira kita mengarah ke sana. Jadi Presiden Pak Prabowo sudah menekankan, ya partisipasi dari masyarakat harus kita tingkatkan. Jangan sampai, ini kan masalah SLE ya, service levelnya mesti bagus lah. Saya memastikan bagaimana service levelnya bagus, menunya bagus, bergizi, aman, diterima dengan tepat waktu, kemudian dikerjakan dengan baik, tidak ada hengki-pengki, tidak ada gratifikasi, tidak ada jual titik. Semua yang melanggar kita bersihkan semua. Dia itu adalah putra terbaik bangsa dan luar biasa, dan kami sangat berat untuk melepas beliau karena sangat terbantu seluruh capaian Kementerian Pertanian berkat kerja keras Pak Sudaryono selama ini. Itu berat, tapi demi masa depan beliau, ini promosi dan ini tugas berat juga untuk kepentingan negara. Kami ikhlaskan, seluruh Kementerian Pertanian mengikhlaskan beliau. Kami doakan, kami support seluruh pegawai kementerian, kami minta agar tetap mensupport beliau karena MBG adalah off-taker dari komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani 160 juta orang. Jadi kami satu sisi kehilangan pasti, tidak rela pasti, tetapi demi negara, demi program prioritas Bapak Presiden kita ikhlaskan. Moga-moga MBG bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan kami sangat yakin akan lebih baik daripada sebelumnya. Penggantinya Pak? Penggantinya apapun keputusan Bapak Presiden, karena hak prerogatif Bapak Presiden, kami ikut. Kalau udah mengajukan nama Pak? Kami ikut. Kami tidak punya hak. Menteri saja hak prerogatif Presiden, apalagi wamen menteri, semua hak Bapak Presiden. Harapan seperti Pak Sudaryono, Pak. Ya. Mudah-mudahan saya bisa dapat seperti sosok dia. Mudah-mudahan. Karena beliau pekerja keras, cerdas, masih muda, energi, sangat terbantu. Ini capaian ini 1 tahun kita tidak impor beras waspada karena kerja keras beliau. Pak, tadi Bapak mengharapkan Pak Sudaryono dan Itu tergantung Bapak Presiden. Pak, tadi Bapak mengharapkan beliau, kita ikut Bapak Presiden. Jangan semuanya. Pak, Mas Joni, beras premium sekarang di pasar retail itu lagi langka, Pak. Beras premium, Pak. Adanya beras khusus, Pak. Beras khusus. Iya, Pak. Nanti aku cek. Karena katanya produsen lebih beli beras modifikasi karena harga tambahnya. Tolong sampaikan kepada seluruh, sampaikan ya tulis kepada seluruh pedagang
jangan mempermainkan beras, karena itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Ya, aku pesan, ini pesan tegas, jangan mempermainkan hajat hidup orang banyak, khususnya beras, karena itu adalah kepentingan orang banyak. Oke.